Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-soliha, ketemu lagi dengan Bu Sri Iswatin yang mengajar kalian pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3. Pagi ini Bu Is akan menayangkan media pembelajaran PPT Al-Quran Hadis tentang materi kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Silakan disimak, mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran dalam belajar. Sebelum mulai belajar, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Shadaqallahul Adzim. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran tentang isi kandungan surat Al-Fatihah, Bu Is akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan kita yang pertama yaitu setelah mengamati video PPT yang berjudul isi kandungan surat Al-Kafirun, kemudian mendengarkan penjelasan dari guru, dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, dan diakhiri dengan penugasan LKPD. Peserta didik menganalisis hal yang sesudah diketahui dengan hal yang baru diketahui dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mengamati video PPT yang berjudul isi kandungan surat Al-Kafirun, kemudian mendengarkan penjelasan dari guru, dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi, dan diakhiri dengan penugasan. Peserta didik menyimpulkan isi kandungan surah Al-Kafirun pada setiap ayat dengan baik dan benar. Anak-anak yang solih-soliha, coba diperhatikan tempat ibadah yang berbeda-beda ini. Yang pertama adalah gereja. Gereja adalah tempat ibadah orang yang beragama Protestan dan Katolik. Kemudian ada vihara. Vihara adalah tempat ibadah orang yang beragama Buddha. Kemudian di sini ada masjid, yaitu tempat ibadah orang yang beragama Islam. Kemudian ada lagi pura. Pura adalah tempat ibadah orang yang beragama Hindu. Kemudian dilanjutkan dengan kelenteng. Kelenteng ini adalah tempat ibadah orang yang beragama Konghucu. Jadi di Indonesia ada 6 agama. Meskipun berbeda agama, tapi kita harus tetap menghormati, menghargai, dan mengembangkan sikap toleransi meskipun agama kita berbeda. Anak-anak, coba diperhatikan lafal surah Al-Kafirun. Kalian amati di sini surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Dan surat Al-Kafirun ini disebut surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun itu urutan yang ke-109, diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Baiklah anak-anak, pada pertemuan pagi ini Bu Is akan menjelaskan tentang isi kandungan surah Al-Kafirun. Sebelum menjelaskan tentang isi kandungan surah Al-Kafirun, kita harus tahu dulu terjemah dari surat Al-Kafirun. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak yang berakhlak mulia, sekarang kita sampai pada isi kandungan surah Al-Kafirun. Yang pertama, surah ini dinamakan Al-Kafirun karena berisi seruan terhadap orang-orang kafir. Yang kedua, pernyataan bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir.
Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak akan pernah mengikuti ajaran orang kafir. Selanjutnya, bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan para pengikut beliau bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan yang terakhir, usaha orang-orang kafir untuk melarang dakwah Nabi Muhammad tidak akan pernah berhasil. Sekarang kita sampai pada kesimpulan pada pembelajaran kita pagi ini. Kesimpulannya yaitu bahwa surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, terletak pada urutan yang ke-109 dalam Al-Quran. Kemudian Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Kemudian orang kafir adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah. Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh mereka. Kemudian surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dan yang terakhir, surah ini dinamakan Al-Kafirun karena berisi seruan terhadap orang-orang kafir. Anak-anak yang berakhlak mulia, kini kalian tahu bahwa kita harus menghargai dan menghormati agama orang lain. Akan tetapi bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Anak-anakku, setelah Bu Is memberikan penjelasan kepada kalian tentang isi kandungan surah Al-Kafirun, sekarang kalian menjawab soal di lembar kerja peserta didik yang dibagikan Bu Is. Kalian kerjakan secara berkelompok apa kesimpulan dari isi kandungan surat Al-Kafirun tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran Al-Quran Hadis tentang isi kandungan surah Al-Kafirun pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang menjadikan kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.